Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti materi 3.4, selanjutnya mengerjakan soal 3.4 penyusunan program bimbingan dan konseling bagian 2. Latihan ini terdiri dari 10 soal pilihan ganda. Pilih salah satu jawaban yang tepat. Soal nomor 1. Program layanan bimbingan dan konseling disusun secara sistematis terencana sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Program bimbingan dan konseling berkisar antara program semester yang dilengkapi mingguan, program tahunan yang dirinci hingga program harian, program semester dan tahunan, program harian sampai mingguan secara operasional. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 2. Di bawah ini merupakan alat asesmen bimbingan dan konseling kecuali catatan analisis tugas-tugas perkembangan anak, alat ungkap masalah, DCM, pedoman observasi, catatan anekdot, skala penilaian, sosiometri, angket, wawancara struktur dan tidak struktur. Jawabannya adalah A. Catatan analisis tugas-tugas perkembangan anak. 3. Komponen-komponen dalam program layanan bimbingan dan konseling adalah pelayanan bimbingan kelompok, konseling kelompok, bimbingan individual, konseling individual, sarana prasarana, anggaran biaya dan layanan pendukung bimbingan dan konseling, pelayanan dasar, pelayanan responsif, perencanaan individual, dukungan sistem, layanan informasi, teknologi, komunikasi dan informasi yang sesuai, pelayanan dasar yang C. 4. Berikut ini dikemukakan beberapa pernyataan. 1. Tes hanya digunakan oleh petugas berwenang. 2. Tes diperlukan untuk data sifat pribadi. 3. Data tes diperlukan setara dengan data lain tentang klien. 4. Guru bimbingan dan konseling harus memberi orientasi pada klien. 5. Hasil tes hanya diberikan pada pihak lain bila berhubungan dengan pihak lain. Pernyataan ini merupakan kewenangan asesmen kode etik tes konseling, asesmen layanan bimbingan dan konseling, kode etik tes psikologi. Jawabannya adalah yang D. 4D. 4D. 5. Metode pengumpulan data tentang pola dan struktur hubungan antara individu dalam suatu kelompok disebut angket, daftar cek masalah, sosiogram, sosiometri. Jawabannya adalah sosiometri. 6. Bimbingan dan konseling dihasilkan dari suatu tahapan. Setidaknya terdiri berikut 1, 2, 3, 4, 5. Urutan yang tepat tahapan penyusunan program bimbingan dan konseling adalah nomor 6. Penyusunan program bimbingan dan konseling, analisis kebutuhan, asesmen dan olah data, mendapatkan dukungan. Jawabannya adalah yang B. 4, 3, 5, 1, 2. Soal nomor 7. Struktur program bimbingan dan konseling terdiri dari komponen berikut: rasional, dasar hukum, visi dan misi, deskripsi kebutuhan, capaian layanan, tujuan, komponen program, bidang layanan, rencana operasional, pengembangan tema, rencana evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut, sarana prasarana, anggaran biaya. Urutan yang tepat tahapan penyusunan program bimbingan dan konseling adalah yang A.
7A. 8. Layanan bimbingan dan konseling dikenal sebagai layanan komprehensif. Terdapat berbagai layanan bidang bimbingan dan konseling kecuali pelayanan responsif, informasi, pelayanan dasar, layanan pemerintahan berencana individu. Jawabannya pelayanan informasi. 9. Layanan bimbingan dan konseling membantu perkembangan kompetensi karakter secara optimal peserta didik. Dalam layanan bimbingan dan konseling, siklus kegiatan bimbingan dan konseling terdiri dari perencanaan layanan, analisis kebutuhan, pemetaan kebutuhan, evaluasi dan reaksi program, pelaksanaan program. Urutan yang tepat siklus layanan bimbingan dan konseling adalah C. Soal terakhir. Program layanan bimbingan dan konseling di madrasah mempertimbangkan berbagai hal kecuali memuaskan seluruh pihak madrasah. Semua soal sudah terjawab, tapi harus kita cek kalau ada yang ketinggalan. Nomor 1 C, 2A, 3C, 4D, 5D, 6B, 7A, 8B, 9C, dan 10A. Selesai ujian. Apakah Anda yakin menyelesaikan latihan ini? Yakin. Allahumma sholli ala Muhammad. Skor Anda 100, Anda lolos passing grade. Silahkan lanjutkan modul pembelajaran selanjutnya dengan klik lanjutkan.